Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, hari ini puji-pujian mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang sungguh dahsyat. Ya, Tuhan sungguh mengasihi kita. Walaupun bisa terjadi situasi tertentu, ya, membuat kita bisa ragu akan kasih Tuhan. Situasi tertentu, ya. Jadi tidak selalu kita dengan mudah berkata, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi aku. Tapi ada kalanya kita sulit, ya, karena situasi tertentu, bisa karena sakit, karena punya pergumulan yang berat, ya, penderitaan, kesesakan, ya. Tetapi apapun itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan selalu menyertai kita. Tema kita hari ini adalah orang sakit memerlukan dokter, ya. Orang sakit, ya, the sick person needs a doctor, ya. Butuh dokter, butuh tabib, butuh obat, tapi yang sakit. Nah, persoalannya adalah ada orang merasa tidak sakit, jadi dia tidak butuh dokter. Nah, ada orang yang pura-pura sehat, padahal sakit. Ada seringkali kita dengar, kok langsung begitu ya sakitnya ya? Kok mendadak ya? Nah, ada jemaat dari salah seorang teman dosen, ya, tiba-tiba divonis sudah stadium tinggi, ya, kanker darah, ya, dan sudah dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Waktu dicek ke dokter, sakit kok langsung begitu? Kok cepat sekali? Ternyata penyakit itu sudah ada di dalam tubuhnya, hanya dia tidak mau periksa ke dokter. Dia banyak olahraga, ya, dia melakukan, ya, sesuatu untuk membuat dia sehat, tapi tidak ke dokter, sehingga tidak ada obat yang dimakan untuk jenis penyakit itu. Dan terakhir setelah, ya, ketahuan sudah tidak bisa ditolong lagi, dan dokter berkata terlambat, ya. Jadi kita nggak boleh pura-pura sehat kalau memang sakit, ya. Ya, jangan tidak mau juga dicek kesehatannya. Boleh dicek kesehatan supaya kita bisa bertindak. Nah, waktu Yesus berkata bahwa orang yang sakit membutuhkan tabib, ini mempunyai pengertian, ini analogi, ya, semacam analogi Tuhan buat supaya mereka mengerti bahwa orang-orang itu adalah orang-orang berdosa, dan orang berdosa itu membutuhkan Yesus yang adalah tabib segala tabib. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 31 kita melihat ini perkataan Yesus kepada orang-orang yang, ya, datang untuk mendengarkan Yesus bicara, yang mengikuti Yesus, dan juga di antara mereka ada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjumpaan ini, ya, kita melihat nanti ada tuduhan dari ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ya, kepada Yesus. Kenapa Yesus bersama-sama dengan orang berdosa? Kenapa makan minum dengan pemungut cukai, orang berdosa? Maka Yesus beritahu hal ini, bahwa bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, apa kaitannya dengan kehidupan umat manusia? Ya, sakit tidak dimaksud hanya masalah sakit jasmani, tetapi ini kondisi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah yang pertama, bahwa semua manusia sedang sakit. Ini fakta. Ya. Sakit tidak berarti berbicara tentang medis bahwa fisik kita. Ya. Mungkin kita berkata, oh saya sehat. Betul, kita sehat.
ya. Tetapi sebatas mana kesehatan kita? Sejauh mana kesehatan kita? Nah, peluang kita untuk sakit selalu ada. Mungkin ada orang yang lama tidak pernah sakit, tetapi jangan pernah berpikir tidak akan sakit, karena memang tubuh kita ini lemah, sangat rentan dengan penyakit. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan tubuhmu lemah. Ya, mungkin Mbak Eka bisa translate ya, tubuhmu lemah. Nggak kuat-kuat kita ini, ya. Apalagi situasi yang ada, kondisi yang ada, cuaca dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita pun sangat rentan sekali kepada ya pencobaan, kepada godaan-godaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Sekalipun kita berkata, oh saya orang percaya, saya orang sehat secara rohani, kita katakan. Tetapi waspada, kita sangat rentan sekali jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Ya, kita gampang tergoda oleh karena kelemahan kedagingan kita. Di ayat 30 berkata begini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Orang berdosa. Orang-orang Farisi, ahli Taurat menuduh orang berdosa itu adalah pemungut cukai itu loh. Itulah orang-orang yang hidupnya ya tidak benar secara kasat mata. Mereka pemungut cukai, mereka ya korupsi, kira-kira begitu. Mereka melakukan bisnis mereka dengan cara yang tidak benar. Mereka jauh daripada Tuhan dalam tanda kutip hanya karena tidak seperti mereka yang pegang kitab suci, yang dengan pakaian mereka pakaian jubah imam itu. Ya, dan mereka menuduh orang lain, orang-orang berdosa, itulah orang-orang berdosa. Waktu mereka berkata, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mereka telah memposisikan diri mereka sebagai orang yang tak berdosa. Itu permasalahannya. Ada orang yang merasa menempatkan dirinya sebagai orang benar, orang yang berdosa. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semua orang sudah berdosa, semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, semua sakit. Ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat merasa diri mereka adalah orang benar, padahal semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, semua manusia itu sudah sakit. Berarti membutuhkan tabib, berarti membutuhkan dokter supaya mereka disembuhkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah semua orang saat ini menyadari bahwa dirinya sakit? Dalam minggu misi ini sangat penting sekali. Kita disadarkan bahwa fakta menunjukkan banyak orang yang posisinya seperti ahli-ahli Taurat ini. Banyak orang yang memposisikan dirinya seperti orang-orang Farisi. Dia merasa sudah ada pada kebenaran. Dia merasa sudah ada pada keyakinannya yang benar. Dia merasa dia sudah berbuat baik. Dan dia benar-benar orang yang layak di hadapan Allah. Tetapi mereka belum ada di dalam Kristus. Apakah mereka bisa sembuh? Mereka belum dapat obat yang sesungguhnya. Mereka belum berjumpa dengan tabib yang ajaib itu. Bisa saja mereka merasa sudah sembuh, tetapi tinggal nunggu waktu. Ya, penyakit itu akan terus bergerak, akan terus bekerja, sehingga membuat orang itu benar-benar tak berdaya. Artinya begini, secara rohani, orang ada merasa posisinya sudah benar, sehingga dia tidak butuh Yesus, tidak butuh lagi ya bahwa Yesus yang akan menyelamatkan dia. Dia akan berkata, saya sudah
melakukan hal yang benar. Saya sudah orang baik, saya sudah membantu orang lain, saya sudah bersedekah, saya sudah melakukan puasa, semedi dan lain sebagainya. Dan saya percaya saya sudah sehat. Tetapi adakah manusia itu mampu membuat dirinya sehat? Tidak. Kenapa? Karena kelemahan di dalam hidupnya, di dalam tubuhnya. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar firman Allah. Bagaimana usaha manusia untuk membenarkan dirinya, maka dia akan mengalami kegagalan. Nah, perlu kita menyadari, saudaraku, bahwa kondisi semua manusia sedang sakit, pun demikian dengan kita. Memang ketika kita sudah percaya Yesus, kita sudah diselamatkan. Boleh kita berkata, saya sudah sehat, saya sudah ada di dalam Kristus, saya orang benar. Betul. Tetapi karena kelemahan kedagingan kita, sewaktu-waktu bibit-bibit penyakit itu mau menyerang kita. Dengan pengertian sewaktu-waktu godaan-godaan itu datang, sewaktu-waktu tabiat manusia lama kita muncul. Digodanya kita, dibawanya kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Dan untuk itu kita sadar tubuh saya ini lemah. Ya, berbicara tentang rohani pun, jangan ada di antara kita yang menganggap rohaninya sudah hebat. Jangan sombong rohani. Amin. Coba lihat kiri kanan dan ingatkan, jangan sombong rohani. Ya, jangan sombong rohani. Saya sudah percaya kok, gampang deh semua. Nah, akhirnya orang yang sombong rohani itu orang yang merasa dirinya sudah sehat, sehingga dia tidak butuh Yesus, itu maksudnya. Jadi kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita butuh Yesus. Amin. Katakan kiri kanan, engkau perlu Yesus setiap saat. Setiap saat. Ya. Yesus adalah tabib ajaib. Ini kebenaran yang kedua. Dan yang menarik, Yesus sendiri yang datang kepada orang yang berdosa, kepada orang sakit itu. Karena orang sakit itu tidak menyadari dirinya sakit. Dan mungkin juga dia menyadari dirinya sakit, tapi dia tidak tahu kalau ada tabib yang ajaib itu. Ya, sehingga tabib yang ajaib itulah yang datang. Yesus sendiri datang kepada orang berdosa, orang sakit. Jadi Yesus sangat peduli dengan manusia. Tetapi persoalannya, apakah manusia itu meresponinya dengan benar? Yesus peduli dengan saudara dan saya. Amin. Coba katakan kiri kanan, Yesus peduli dengan kamu. Ya, secara khusus untuk Mbak Eka, Yesus mengasihimu. Amin. Peduli kepadamu. Ya, kalau enggak peduli, kenapa berjumpa? Kenapa mau menyerahkan diri? Kenapa mau meninggalkan jalan yang lama? Tadi malam bimbingan melalui telepon. Ya, dan saya katakan, apa yang membuat datang kepada Tuhan? Itu penting sekali. Sebab jika karena alasan-alasan yang tidak sesuai dengan kebenaran, ketika ada tantangan, mulai goncang dan kemudian tinggalkan Yesus. Ya. Tetapi ketika dengan kesadaran dan pengalaman pribadi bersama dengan Yesus, di mana Yesus datang menjumpai kita, Yesus datang memilih kita, Yesus datang memanggil kita dan berkata, "Mari ikut aku." Ketika itu yang kita rasakan, maka persoalan pergumulan seberat apapun tidak akan membuat kita meninggalkan Yesus. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan Lewi pemungut cukai itu yang berjuang mencari Yesus, tapi Yesus yang datang kepadanya. Di ayat 27, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai. Dengan kata lain, ia melihat ada orang yang berdosa. Itu pendosa itu orang yang belum percaya
itu orang yang jauh dari Tuhan itu yang melakukan banyak dosa itu yang melakukan kejahatan itu. Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi secara spesifik. Dia tahu, dia jelas. Yesus tahu yang sakit itu. Dan yang sakit itu memerlukan tabib. Dan tabib itu yang datang menjumpai manusia yang sakit itu. Dan dulu kita sangatlah sakit dan sakitnya parah. Tapi ketika Yesus menjumpai kita, Yesus memilih kita. Dan kemudian Yesus berkata, ikutlah aku. Maka respon kita adalah sama seperti Lewi ini. Ayat 28, maka berdirilah Lewi itu meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Saudara siap tinggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus? Amin. Amin. Lewi sedang duduk di rumah cukai, dia sedang bekerja, dia sedang menghitung rezekinya, menghitung keuntungannya, dia sedang bertugas, dan dia orang yang terpandang karena dia orang yang punya keuangan, orang kaya, orang Lewi terkenal kaya, pemungut cukai. Ya, memang sebutan pemungut cukai tidaklah gampang karena identik dengan orang berdosa, karena mengambil ya keuntungan-keuntungan, tidak peduli halal atau haram, tidak peduli. Pokoknya saya menjadi orang kaya, saya sukses, saya punya uang. Dan itu kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Tapi dalam kondisi seperti itu, Yesus melihat seorang pemungut cukai. Yesus melihat orang berdosa itu. Yesus melihat saudara dan saya. Amin. Dan dia datang. Dia yang menghampiri saudara dan saya. Dia menghampiri kita. Dia yang menghampiri orang berdosa itu. Dia yang menghampiri orang yang sakit itu. Dia yang menghampiri Lewi pemungut cukai itu. Setelah dihampiri, apa yang Yesus katakan? Mari ikut aku. Follow me. Bagaimana respon pemungut cukai? Ini yang terjadi sekarang. Bukannya Yesus tidak datang mencari dan menyelamatkan yang hilang itu. Bukannya Yesus tidak datang kepada orang-orang yang sakit itu. Tetapi ada banyak orang seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang merasa diri sehat, yang merasa diri orang benar, yang merasa diri dia tidak perlu pertobatan, yang merasa diri dia sudah layak di hadapan Allah. Akhirnya mereka tidak datang kepada Yesus, tidak merespon Yesus yang sudah datang itu. Tetapi pemungut cukai ini, orang berdosa ini, dia meresponi dengan baik. Lalu, perhatikan, maka berdirilah Lewi. Berdirilah Lewi dari tempat duduknya, dari pekerjaannya, dari keasikannya secara dunia tadi. Dan Yesus berkata, ikut aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Jadi kalau kita berkata, aku orang Kristen, aku orang percaya, aku mengikut Yesus. Tapi kalau pikiran kita, perasaan kita, hidup kita masih lebih terikat dengan yang lama. Apakah tentang harta kita, keluarga kita, orang tua kita, dan segala sesuatu itu lebih utama dibandingkan dengan Kristus, maka kita tidak layak. Yaitu kemarin dalam bimbingan, bagaimana kalau karena saudari kita percaya Yesus, kemudian keluarga pasti akan menolak, mengusir segala macam. Tapi puji Tuhan, jawabnya luar biasa, siap untuk itu. Amin. Baiknya kemarin siap, wah benar. Dan di negara-negara tertentu, maka perlu kita doakan ada anak-anak Tuhan yang mengalami penyiksaan. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ini tabib yang ajaib itu. Dia tidak hanya memberi yang terbaik bagi kita masa kini. Dia tidak hanya memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan pada saat ini, tapi juga apa yang, dan kita pun kalau sudah meninggalkan dunia ini, maka kita akan pasti masuk surga. Amin. Amin. Kurang kencang, amin. Dasarnya jelas. Seorang yang berdosa dijumpai oleh Yesus. Dan ketika Yesus berkata, ikutlah aku,
respon Lewi, ini yang perlu kita teladani. Dia tinggalkan semuanya. Dan dengan hati yang bulat, dia mengikut Yesus. Ayat 29 berkata, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Artinya ini menarik, bukan hanya dirinya saja yang menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Kristus. Bukan hanya untuk dirinya saja panggilan itu. Dia buat pesta, buat perjamuan besar. Siapa yang diundang? Orang-orang berdosa. Supaya apa? Mereka mengalami apa yang dialami oleh Lewi pemungut cukai. Saudara, ini sesuatu hal yang menarik. Ya, Lewi si pemungut cukai, orang berdosa, meresponi panggilan Yesus dengan positif. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menanggapi secara negatif apa yang Yesus lakukan. Mengapa Yesus bersama orang berdosa? Mengapa? Dan tanggapan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat terhadap Yesus saat ini, ada banyak sekali orang-orang seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada banyak orang yang memposisikan dirinya sebagai orang benar atau sebagai orang yang sehat, padahal dia sakit. Hanya dia menyembunyikan dirinya dari sakitnya, atau ajaran lamanya yang mengajarkan bahwa dia sudah benar-benar menjadi orang. Firman Tuhan katakan adalah ilah zaman yang menutupi mata rohani manusia itu. Ya, Yesus berkata dia datang kepada umat pilihannya, tapi umat pilihannya itu tidak mengenal dia. Kenapa? Iblis bekerja, kuasa kegelapan bekerja, dunia bekerja, ya, dan kedagingan manusia itu bekerja sedemikian rupa. Tetapi di antara manusia-manusia yang sakit itu, ada yang sadar bahwa dia sakit, dan ada yang sadar ingin disembuhkan, dan ada yang berjuang untuk sembuh, dan ada yang membuka hati untuk disembuhkan oleh tabib yang ajaib itu, yaitu mereka yang datang kepada Yesus. Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua manusia membutuhkan Yesus. Amin. Sekali lagi lihat kiri kanan, dengan sukacita meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Tetapi yang menarik, bukan hanya dirinya saja mau berjumpa dengan Yesus, mau mengikut Yesus. Dia buat pesta tadi dan diundang yang lain. Menjadi pertanyaan pada kita, bagaimana dengan mereka yang belum datang kepada Yesus? Ini menjadi tantangan baru bagi kita yang sudah mengikuti Yesus. Ini satu tantangan yang membuat kita harus bergairah, di mana kita sudah diselamatkan oleh Yesus, kita sudah disembuhkan oleh Yesus. Dia tabib di atas segala tabib itu. Tetapi bagaimana dengan mereka yang belum datang kepada Yesus? Bukankah mereka adalah pribadi-pribadi yang membutuhkan Yesus? Jelas, mereka perlu mendengar tentang Yesus. Mereka sakit, ya kita perlu beritahu mereka, saudara, Anda sakit, sakitnya parah, tapi ada tabib di atas segala tabib. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. Beritahu tentang tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Ketika Yesus naik ke surga, pesan yang sangat penting, amanat agung diberikan kepada murid-murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Roma pasal 10 ayat 13 berkata begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Menarik, kita sudah berseru dalam nama Yesus, kita diselamatkan. Amin. Amin. Ini bagian kita, jelas kita sudah berseru dalam nama Yesus, kita diselamatkan. Jangan tinggalkan iman percaya kita, jangan tinggalkan Yesus, jangan sangkali Yesus, jangan sampai kita
ya menjadi pribadi ya yang ada di antara kita yang malu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Yesus pun akan malu ya dan tidak mengakui kita di hadapan Bapa. Artinya kita tidak akan mengalami keselamatan. Jadi kita sudah berseru kepada Yesus dan kita diselamatkan. Tetapi bagaimana dengan mereka yang masih hidup? Ya. Amin. Beritahu Yesus itu Tuhan. Ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, membawa Injil, membawa gospel itu. Wow, luar biasa. Sedang ditunggu kita ini. Saudara sedang ditunggu dan gereja sebagai pengutus terus mendorong kita pergi bersaksi. Ya, kekristenan tidak hanya oh saya sudah rajin beribadah, tidak, itu salah satu. Tetapi sesuatu yang penting, ketika Tuhan memanggil kita, kita hendak menjadi saksi. Kita harus memandang orang-orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai pribadi yang sakit dan membawa mereka kepada tabib, kepada dokter di atas segala dokter itu. Kita harus berjuang untuk memperkenalkan tabib yang ajaib kepada mereka. Kita harus siap melayani. Amin. Siapa pelayan-pelayan Tuhan yang percaya? Murid-murid harus menjadi pelayan Tuhan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Lanjut. Ya, Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Lewi, orang berdosa, orang sakit, ketika tabib datang dan berkata, ikut aku. Responnya, dia ikut Yesus. Tapi juga dia mengundang orang lain untuk berjumpa dengan Yesus. Akhirnya ada sukacita. Memang ahli-ahli Taurat, orang Farisi berkata kepada murid-murid, kenapa Yesus duduk makan bersama dengan orang berdosa? Dan Yesus berkata, untuk itulah dia datang. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dulu kita terhilang dan dia sudah datang. Dia cari kita, ditemukannya kita, dipanggilnya kita dan berkata, mari ikut aku. Dan kita responi. Ketika kita dipanggil, dipilihnya, kemudian kita disuruh untuk pergi menjadi saksi, pergi menghasilkan buah. Dan kita harus lakukan sehingga jumlah murid hari lepas hari akan semakin bertambah, karena itulah hati Bapa. Amin. Bapa tidak menghendaki kematian orang fasik di dalam kefasikannya. Dia mau supaya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu bertobat dan datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Kita beritahukan tentang Yesus. Di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada pengampunan dosa, dan setiap orang yang berseru kepadanya memperoleh keselamatan. Kita bersyukur. Satu contoh di mana karya Allah yang kita sudah alami, dan hari ini nanti habis ibadah saudari kita Ibu Eka yang akan memproklamirkan iman percayanya. Itu adalah karya Allah. Amin. Sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala.